Oke, di video kali ini gue bakal share tentang pengalaman gue yang pernah bekerja sebagai PHL di perusahaan Alfamart. Nah, mungkin buat teman-teman yang sekarang atau beberapa hari ke depan atau ingin mendaftar sebagai PHL di perusahaan Alfamart, mungkin teman-teman masuk ke video yang tepat. Di sini gue bakal bedah gimana cara daftarnya, prosesnya apa aja, cara penggajiannya, cara kerjanya seperti apa. Ini gue share berdasarkan pengalaman yang pernah gue alami kurang lebih 1 tahun yang lalu lah. Nah, jadi langsung aja gue masuk ke pembahasannya. Nah, jadi sekitar 1 tahun yang lalu gue pernah bekerja di Alfamart sebagai PHL. Kebetulan gue sebagai helper, bukan sebagai crew store. Soalnya kan ada yang crew store dan ada juga yang helper. Dan gue mendaftar sebagai helper. Mungkin helper dan crew store mungkin nggak jauh beda sih cara kerjanya. Nah, untuk proses rekrutmennya itu dulu gue daftar lewat Instagram Alfamartnya. Entah Alfamart mungkin teman-teman ada di Tangerang, Alfamart Karir Tangerang, ada di Bogor, Alfamart Karir Bogor, Jakarta, Bandung dan lain sebagainya gitu. Pokoknya kalau teman-teman ada di daerah teman-teman berada, maka ya cari aja Instagramnya. Misalkan Alfamart Karir Cikokol, Alfamart Karir Bandung, seperti itu. Itu pasti 99% pasti ada lah Instagram cabang masing-masing Alfamart di daerah masing-masing. Nah, di situ bakal ada lah sebaran-sebaran info lowongan pekerjaannya bakal di-share di Instagramnya Alfamart cabang tersebut. Nah, disitulah gua daftar sebagai PHL karena waktu itu lagi buka lowongan pekerjaan sebagai PHL. Daftarlah gue sebagai PHL helper. Nah, kira-kira 2 minggu setelah mendaftar, ya kurang lebih 2 minggu setelah mendaftar, gue dapat panggilan interview online. Nah, panggilan interview online itu tahap pertama seperti biasa, perkenalan diri, pengalaman kerja, seperti itu. Usia berapa, paling ya pertanyaan-pertanyaan basic lah tentang interview kayak gitu. Nah, setelah itu dari sekian banyak orang itu paling yang diterima berapa ya, kisaran 30 sampai 40-an orang lah dari proses pertama itu. Dan gue ulangi lagi, pas sebelum proses rekrutmen pertama itu kita disuruh ngisi kayak semacam psikotes gitu. Itu tuh psikotesnya kayak cuma kepribadian kita aja sih, nggak terlalu sulit. Kayak contohnya ada 2 perbandingan, jujur, disiplin. Nah, teman-teman milih antara satu itu aja gitu. Terus nanti ada lagi kayak cekatan atau disiplin kayak gitu. Pokoknya cuma perbandingan itu aja sih, nggak terlalu sulit-sulit amat gitu. Nah, setelah itu sekitaran 1 hari bakal diumumin lah siapa yang lolos dari interview online tersebut. Nah, setelah itu diumumin lewat WhatsApp apa lewat email seperti itu, gue lupa. Nah, setelah itu diumumin lah, alhamdulillah nama gue lolos dari sekian puluhan orang, gue lolos. Dan setelah itu kisaran 1 minggu kalau nggak salah ya, 1 minggu itu lanjut ke tahap interview user. Nah, dimana interview usernya ini udah nggak online lagi tapi offline, langsung datang ke DC cabangnya tersebut. Datanglah gue ke DC cabang tersebut untuk interview user. Nah, setelah itu gue datang ke cabang tersebut buat interview user. Gue nunggu sekitaran 2 jaman mungkin ya, karena emang ya gitulah kira-kira. Setelah itu gue nunggu buat interview user, dan pas interview user juga ditanya cuma kayak perkenalkan diri anda gitu, terus pengalaman kerja gitu, bla bla bla. Gue jelasin kebetulan gue saat itu fresh graduate lah. Dan mungkin buat teman-teman yang fresh graduate jangan berkecil hati, kalau emang rezeki pasti bisa kok. Dulu juga gue hampir berkecil hati lah gitu, karena teman-teman gue pas pada interview itu berpengalaman semua, tapi alhamdulillah gue fresh graduate dan gue lolos sampai bisa kerja di sana gitu. Nah, setelah itu interview user ya cuma kayak gitu doang, perkenalan diri sama pengalaman kerja kayak gitu. Nah, setelah itu gue dites lah, kayak tes fisik lah, kayak bisa push up nggak, bisa push up, bisa berapa, 30 kayak itu atau 20 ya semampu temen-temen lah gitu. Disuruh push up, terus gue disuruh tes ngangkat barang gitu, barang berapa kilogram gitu. Gue coba angkat, oh ya udah
Nah setelah beres semuanya, interview user selesai semua, kita nunggu di sebuah tempat ruang tunggu gitu. Nah setelah beberapa menit kelar proses interview usernya, diseleksi lah nama-nama yang lolos. Itu hari itu juga langsung diumumin, dikumpulin semuanya yang ikut interview user itu. Setelah dikumpulin semuanya, diumumin lah nama-nama yang lolos dan nama-nama yang tidak lolos, seperti itu teman-teman. Dan sepengalaman gua waktu itu pas udah masuk ke interview user itu, yang gak lolos paling 4-5 orang aja sih gitu. Kemungkinan 95% kebanyakan yang diterima gitu. Makanya jangan berkecil hati. Yang lebih pentingnya teman-teman bisa membranding diri sendiri, bagaimana cara interview yang oke gitu, biar ngena ke hati HRD itu, kayak wah ini nih yang siap bekerja, seperti itu teman-teman. Nah setelah itu setelah diumumin mana yang diterima mana yang enggak gitu, nah yang enggak diterima silahkan pulang, dan yang diterima masuk ke ruangan interview, seperti itulah. Nah setelah itu kita ngisi biodata kita, nama, tanggal lahir, dan macam-macam lah kayak gitu. Setelah itu diumumin nanti teman-teman bakal tanda tangan kontrak di beberapa minggu ke depan lah gitu. Nah setelah itu udah nih pulang. Setelah itu pulang beres. Setelah itu beres kisaran 2 minggu sampai 3 minggu kita dipanggil buat tanda tangan kontrak. Nah setelah kita tanda tangan kontrak udah kelar, itu kayaknya seminggu ke depan beberapa hari ke depan setelah tanda tangan kontrak itu, teman-teman langsung bisa bekerja kayak gitu. Nah itu gimana bang sistem kerjanya nih gitu. Gua bedah di sini semuanya nih. Nah itu sistem kerjanya, kita itu kerja sepengalaman gue itu kerja 5 hari kerja 2 hari libur kayak gitu teman-teman. Dan untuk liburnya pun nggak nentu, pokoknya teman-teman setelah 5 hari kerja itu 2 harinya libur kayak gitu. Nah untuk sepengalaman gue juga dulu, nanti setiap SO itu kita diliburin sih gitu. Setiap SO kita diliburin kayak gitu. SO itu kan ada 1 bulan sekali. Mungkin pas teman-teman masuk di hari SO, mungkin teman-teman akan diliburkan gitu. Nah itu hitungan gajinya seperti apa bang gitu. Hitungan gajinya teman-teman harian lah gitu. Kayak misalkan tergantung daerah masing-masing ya, UMR teman-teman masing-masing gitu. Ada yang 165, ada yang 185 kayak gitu. Tergantung UMR di daerah teman-teman. Kalau UMR di daerah teman-teman gede, ya kemungkinan hariannya juga gede gitu. Di atas 150-an lah kayak gitu. Nanti setelah itu ya teman-teman tinggal hitung aja masuknya berapa hari kerja. Apa teman-teman ada yang nggak masuk di hari kerjanya kayak gitu. Tinggal dihitung aja. Nanti juga bakal dijumlahin. Nah kebetulan gue juga waktu itu gajiannya 2 minggu sekali gitu. Jadi kita sebulan dapat 2 kali gaji gitu. Jadi kita gajiannya 2 minggu sekali. Seperti biasa Alfamart itu gajiannya menggunakan Bank Aladin kayak gitu. Pokoknya harian gitu. Pokoknya lah di atas 150 lah kalau UMR-nya kisaran range 4 jutaan gitu, 150-an lah segitu gitu. Nah setelah itu apalagi ya kita bahas, mungkin itu aja sih, nggak terlalu panjang. Oh iya, untuk kontraknya kita dikontrak kisaran 3 bulan. Dulu gue dikontrak cuma 3 bulan doang, tapi emang sepengetahuan gue ya, PHL itu emang dikontrak cuma 3 bulan doang, semasa kita menjelang bulan Ramadan sampai setelah Ramadan lah gitu. Pokoknya kontrak 3 bulan doang gitu. Tapi kalau emang teman-teman ada bener-bener niatan pengen lanjut jadi karyawan reguler gitu, bukan karyawan harian lepas lagi gitu, teman-teman ya kerjanya yang bener gitu. Terus sama absensi, itu sih yang paling penting, absensi sama attitude gitu. Pokoknya yang paling menonjol absensi. Kalau pas nanti ada briefing 15 menit sebelum jam kerja, teman-teman harus udah datang. Pokoknya pas briefing jangan sampai telat. Itu aja sih kerja yang benar gitu. Insya Allah teman-teman bakal dilanjut ke tahap selanjutnya. Sama lihat umur juga gitu. Kalau nggak salah untuk jadi karyawan reguler itu maksimal 24 tahun lah gitu. Buat yang di usianya 24 sampai ke bawahnya gitu, Insya Allah masih bisa diperpanjang kayak gitu teman-teman. Banyak kok teman-teman gue sendiri juga yang
diterima, diperpanjang ke tahap jadi karyawan reguler kayak gitu. Mungkin kalau Creo Store ya, kalau Creo Store juga sama sih, cara kerjanya kayak gitulah gitu. Nggak ada bedanya juga pastinya. Ya 8 jam kerja gitu, 1 jam istirahat kayak gitu. Cuma ya bedanya kalau Creo Store aja di toko gitu, kalau helper ya di gudang kayak gitu. Mungkin ya itu aja yang bisa gue sampaikan. Mungkin buat teman-teman yang masih kurang paham atau ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal di hati, masih kurang paham gitu, teman-teman bisa DM di Instagram gue. Insyaallah bakal gue jawab tentang mengenai PHL di Alfamart ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.